panggilnya Pak Iqbal ya, Iqbal CR dulu populernya. CR dulu ya. Jadi Pak Iqbal CR ini dulu merupakan mahasiswa informatika IAIN tahun 2008 masuknya sampai 2012. Kemudian beliau juga sempat mengambil master degree di NUST di Computer Science and Information Engineering. Kemudian sekarang sedang menempuh studi PhD di Computer Science juga di University of Chicago sejak 2018, di mana sebelumnya beliau mengikuti program Garuda Ilmu Komputer yang sekarang dikenal dengan program Garuda ACE. Nah, jadi nanti Pak Iqbal ini dia akan bercerita ya, bagaimana sejarahnya bisa sampai sana. Nanti mungkin bisa sharing-sharing sedikit pengalamannya selama kuliah di US, atau mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya kuliah di Taiwan rasanya seperti apa juga boleh gitu ya. Baik, kalau begitu mungkin langsung saja saya serahkan ke Pak Iqbal. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Baso Mas Basanya. Ini mana yang boleh Pak Ano bilang? Nah, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Ya, saya alumni tahun 2008, selesai tahun 2012. Ya, banyak ya kita sharing-sharing aja ya secara casual. Ya, yang saya siapkan di sini sebenarnya tentang bagaimana PhD di Computer Science di Amerika sendiri itu seperti apa. Ini kayaknya langsung aja ya. Udah nyala itu. Ya, bisa. Ya, ini sekilas saja untuk statistiknya di ya. Gimana? Tes. Sekilas saja untuk statistiknya di PhD di Amerika sendiri, jumlah mahasiswa melonjak drastis dan sebagainya. Ya, basically mereka butuh banyak PhD student di sana. Jadi dan tahun 2018 banyak yang dapat gelar PhD, dan kan kebanyakan itu malah mahasiswa internasional, 36%, itu angka yang lumayan tinggi. Dan kalau kita lihat dari breakdown-nya sendiri di sini, wah, sampai Indonesia yang nggak kelihatan ya. Ada di bawah sana, di bawah Malaysia. Jadi 82 warga Indonesia memperoleh PhD pada tahun 2018. Ini yang paling tinggi malah China, dan kita pengennya ya juga membanggakan bangsa sendiri, pengennya bisa ada lebih banyak orang Indonesia dapat PhD di Amerika. Dan ya, untuk bidang STEM di Amerika, pendidikan PhD itu yang termasuk S2 plus S3 itu adalah $0, $0. Dan ini ada ya, dan semua 90% mahasiswa S3 memperoleh dukungan finansial dari universitas sendiri. Di sini banyak breakdown-nya, tapi kebanyakan ya ini asisten penelitian atau program training, itu maksudnya adalah dari universitasnya sendiri, jadi dananya dari universitas. Dan ini ada di CS sendiri, presentasi mahasiswa asing yang menempuh PhD 65%,
atau mahasiswa asing. Ya, apa itu PhD? Mari kita bahas sendiri. Bahas. Dari PhD sendiri itu dokter filosofi. Kalau kita ambil katanya PhD in life, berarti seorang dokter yang mengerti filosofi kehidupan, filosofi of life. Kalau kita substitusi life itu dari CS, jadi PhD dalam bidang CS sendiri adalah seorang dokter yang mengerti filosofi dari CS sendiri. Jadi bukan hanya satu bagian saja. Jadi semuanya, apa itu computer science, mengapa computer science diperlukan, apa saja sistem yang berjalan di belakang Facebook, Google, dan masa depan dari CS itu sendiri. Ya, untuk PhD itu gimana? Oh iya. Oh iya. Oh iya, sebentar. Mungkin kita diskusi langsung aja ya. Kenapa, apa itu PhD? Kira-kira. Ya, atau mungkin kita bisa tanya mungkin kali ya Pak. Kalau di ini gambaran siswa-siswa ini kan mereka baru angkatan berapa? 2020, berarti tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Nah, apa yang Anda ketahui tentang S3, tentang PhD? Kalian S1 kan belum. Kira-kira apa yang ini? Silakan. Kita sambil diskusi bebas sambil nunggu ini juga di share screen-nya. Ada yang mau ini? Gambaran kalian ketika orang itu sampai S3 itu kira-kira ngapain? Ya, silakan. Mau jadi dosen. Ya, itu salah satu. Ya, salah satu profesi yang memang mengharuskan untuk S3 gitu ya. Mungkin bisa dibilang juga salah satu mitosnya, nanti bisa kita diskusikan ya. Ya, jadi mungkin saya catat juga ya. Jadi tadi ada gambaran bahwa kalau S3 itu pasti jadi dosen. Ada lagi. Kenapa? Gelarnya doktor. Gelarnya. Oke. Sebentar. Saya ambil catatan dulu. Ya, kalau gelarnya itu ya outputnya memang dokter. Jadi effortnya sendiri itu adalah riset ya. Kira-kira adik-adik ini ngerti nggak tentang riset itu kayak gimana? Ada gambaran nggak? Kalau di bayangan kalian ketika kalian mendengar kata riset, itu ngapain? Iya, itu sinonim. Sinonim ya. Gimana? Kalau yang ada di gambaran kalian, ketika ada orang, oh ini orang ini sedang melakukan riset, sedang melakukan penelitian, gimana? Gimana Mas? Langsung aja. Ini saya kasih ini. Ini kasual aja ya, nggak dites. Nggak dites, nggak masuk nilai ya. Meskipun dosennya Pak Ridho sudah hilang, jadi aman. Aman dosennya. Lama mungkin mengenai riset ya atau penelitian itu seperti mengulik suatu hal lebih dalam lagi, jadi menemukan hal-hal baru di suatu bidang. Iya. Menemukan hal-hal baru di suatu bidang. Dan outputnya itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi banyak orang. Outputnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Oke. Bagaimana Pak? Iqbal mungkin ada tanggapan Pak yang tadi riset itu mengulik sesuatu dan outputnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya.
ya sebenarnya ya bisa dibilang begitu. Untuk outputnya bisa diterapkan setiap hari, enggak 100% semuanya ya bisa diterapkan, tapi itu sebenarnya kita bisa langsung aja. Jadi riset itu adalah dari kata bahasa Inggrisnya sendiri, research kan, mencari ulang. Jadi apa topik yang didalami, topik yang kita dalami itu kita cari ulang, kita belajar ulang dari pertama, dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa dapat gambaran dari topik itu yang kita cari. Jadi untuk semua researcher itu adalah seseorang yang menguasai topik sedalam-dalamnya, dan seperti yang dibilang tadi, mengulik dari satu topik, dan hasilnya kalau dari gambaran saya, dari pengalaman saya sendiri, hasilnya itu enggak selalu harus bisa diterapkan. Yaitu kalau harus bisa diterapkan itu engineering biasanya ya. Jadi kalau science kita ini belajar dalam tujuan untuk mempelajari, untuk memperluas ilmu yang kita miliki dan kayak kolektif ilmu manusia sendiri, secara kolektif semua manusia sendiri. Ya. Ya, jadi kalau mungkin tadi berkaitan dengan filosofi ini ya. Ya. Jadi bagaimana kita mencari tahu sesuatu itu benar atau tidak. Ya. Oke. Sudah ya? Sepertinya bisa lanjut dulu, nanti kita tanyai lagi ini peserta-pesertanya. Silakan Pak. Oke, ini terkait dari yang pertanyaan pertama tadi. Mitos pertama, PhD equals jadi akademisi, jadi dosen. Ya, ini adalah satu mitos. Ini keluar lagi ya. Ya. Sebenarnya realitanya 70% lulusan PhD bekerja untuk industri, riset, dan startup. Dan ini juga pengalaman saya sendiri. Justru saya PhD di Amerika sendiri malah lebih sering berkomunikasi sama industri sendiri ya. Jadi topik riset saya di sana adalah cellular kayak performa Wi-Fi dan seluler, performa wireless network, dan ya banyaknya berkomunikasi dan bekerja sama dengan provider seluler di sana. Dan ada kalau di sana itu kalau kita mau ke industri, biasanya targetnya kita ngambil internship, kerja magang di biasanya kan untuk summer ya. Summer itu enggak di musim panas itu enggak di cover sama universitas, jadi kita harus cari kerja magang sendiri. Dan itu cari kerja magang ke perusahaan yang nantinya insya Allah kalau setelah selesai PhD nantinya kita akan apply ke sana untuk kerjanya. Jadi biasanya kayak gitu untuk mahasiswa S3 yang dia inginnya kerja di industri, jadi cari internship di Google atau Facebook. Nantinya setelah selesai bisa apply dan mereka sudah tahu kan, oh ini sudah pernah internship di Facebook dan hasilnya bagus, jadi penerimaan bisa diterima di Facebook lebih gampang gitu.
Ya, dan kita lihat hanya 30% dari lulusan PhD menjadi akademisi, dan kebanyakan aku lihatnya sendiri itu menjadi akademisi malah lebih susah ketimbang jadi masuk industri, karena ya eh, eh, apa ya, tesnya lebih susah, bayarannya lebih kecil. Jadi untuk yang lulusan PhD yang hanya ingin menjadi akademisi ini sepertinya memang kayak apa ya, Panggilan jiwa. panggilan jiwa, ya panggilan jiwa. Ya, dan lebih banyak masuk ke industri karena bayarannya lebih besar di sana. Mitos kedua, PhD di Computer Science di Amerika butuh beasiswa dan butuh uang. Beasiswa apa? Ada beasiswa. Sebenarnya itu nggak perlu tanya seperti itu, karena untuk di Amerika sendiri, di kampusnya sendiri akan membiayai. Jadi untuk saya sendiri, saya dapat offer setelah diterima langsung diberi offer letter, itu seperti kontrak ya. Jadi selama belajar di universitas tersebut, saya University of Chicago, saya di cover selama 6 tahun. Jadi itu seperti kontrak saya selama saya bisa memberikan menunjukkan effort atau progress, bakal tetap di cover selama 6 tahun itu. Ya, ini mitosnya. Dari sebelumnya kita mikirnya itu butuh uang dari beasiswa seperti LPDP, Fulbright dan lain sebagainya. Dan ini benar untuk beberapa untuk selain Amerika ya, tapi untuk Amerika sendiri itu kita nggak keluar uang. Sebenarnya ya keluar uang untuk awalnya pendaftaran dan lain sebagainya, tapi untuk selanjutnya malah kita dibayar. Jadi sebenarnya PhD di sana juga kerja riset. Jadi nggak hanya kuliah juga, tapi kerja dengan dosen pembimbing untuk mendalami satu topik. Tapi ada halangan lagi ini, yaitu adalah proses penerimaan sendiri. Jadi proses penerimaan itu butuh resume yang bagus, dan yaitu hanya itu yang dibutuhkan. Ya, ini seperti yang saya bilang sebelumnya. Tidak tahu informasi. Ya, semua hebat. Ya, ini sekarang mitos ketiga. Lagi butuh IP paling tinggi atau magang, juara banyak kompetisi dan lain sebagainya. Basically kan resume yang sangat hebat, sangat muncul sekali. Ini mitos ya. IP saya sangat rendah, nggak rendah. Average 3,24 kalau nggak salah di pas S1. Dan ya ini mitosnya IP tinggi, saya bukan IP tinggi. Terus juara kompetisi, saya mencoba ikut kompetisi tapi bahkan nggak masuk, nggak masuk final atau sama sekali. Terus magang di luar negeri juga nggak wajib. Nah ini yang perlu, justru yang karena balik lagi ya, di Amerika itu S3 untuk kerja riset dengan dosen pembimbing. Jadi kerja kan ini kan seperti apply kerja kan. Apply kerja itu berarti butuh menunjukkan suatu skill kan, menunjukkan bahwa kita punya skill yang nantinya bakal membantu dalam riset. Nah, skill itu atau kemampuan riset itu adalah sebenarnya yang cukup yang dibutuhkan. Dan bagaimana cara memperlihatkan kemampuan riset itu? Ada publikasi, surat rekomendasi yang kuat dari dosen,
dari dosen internasional dan surat motivasi. Ya. Hanya ini kebutuhannya. Jadi sekali lagi tidak butuh IP tinggi, tidak butuh resume juara, tidak butuh bahkan tidak butuh organisasi. Ya kalau yang saya juga ikut HMTC dulu, itu juga bagus sebagai pendalaman pribadi juga. Tapi mereka juga to tell you the truth, mereka nggak lihat itu sama sekali. Jadi mereka cuma lihat bagaimana kemampuan riset kalian dan bagaimana publikasi, berapa banyak publikasi. Nah, terus pendaftaran PhD butuh gelar S2. Ya, ini mitos ini benar untuk Eropa, Kanada, Asia dan sebagainya. Tapi untuk Amerika, kebanyakan adalah gelar combo S2 dan S3. 5 tahun, jadi setelah 2 tahun menempuh program PhD di Amerika, otomatis mendapat gelar S2. Jadi kalau Mas Bas tadi bilang kan, S2 awalnya di NTUST saya, jadi saya harus ulang S2 lagi di Amerika. Dan inilah susahnya. Jadi kalau menurut saya kalau mau S3 langsung saja dari S1 itu lebih baik, karena kalau S2 dulu jadi harus ya nambah waktu, ulang lagi gitu. Dan mitos kelima, ini yang bilang tadi ya, tentang riset. Biasanya pikiran kita semua itu terlalu dalam, teknikal, terus membosankan. Sebenarnya half truth ya, kadang-kadang juga membosankan, tapi itu semua bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Jadi kita semua harus mengerti apa yang dikerjakan, apa yang diriset. Jadi research direction-nya lebih jelas, dan itu yang didiskusikan dengan dosen pembimbing supaya kita bisa tertarik. Jadi janganlah kamu meriset sesuatu yang tidak kamu tertarik sama sekali. Itu kesalahan. Berarti sama sekali bakal hilang mood. Ya, hilang mood, melas gitulah. Susah jadinya. Dan ya di konferensi saya sendiri banyak publikasi dari perusahaan dan bisa kerjasama. Seperti saya juga pernah kerjasama dengan perusahaan seluler di sana dan magang perusahaan besar seperti yang saya bilang tadi. Setelah PhD ganti haluan dalam pekerjaan apply ke industri itu. Next, tidak ada pekerjaan untuk lulusan PhD. Mungkin ini benar untuk Indonesia mungkin ya. Apa ada sumber informasi ini? Untuk realitanya sangat jarang lulusan PhD untuk tidak mendapat pekerjaan. Jadi ya 16% pekerja di Google memiliki PhD dan 9-11% Facebook, Twitter, Uber memiliki PhD. Jadi semuanya di sana itu untuk kerja riset di sana. Ya, ini semua mitos PhD. Summary lagi ya. Ya, sekarang ke bagian terakhir, resume bagus bagaimana caranya. Jadi bagaimana untuk mendapat resume bagus agar bisa mendaftar di PhD di Amerika. Ya, jadi ini adalah kayak checklistnya untuk kalian kalau mau meneruskan ke S3. Ini checklistnya yang
kira-kira harus kalian lakukan. Ada riset 20-30 jam per minggu untuk 1 tahun, dan itu mendapat hasilnya adalah 1-2 publikasi di jurnal konferensi ternama atau setidaknya konferensi di Amerika, dan 2 surat rekomendasi yang kuat dari profesor atau dosen lokal dan internasional. Ya, ini adalah inputnya seperti yang saya bilang, dan outputnya yang di bawah itu. Ya, sedikit cerita juga. Awalnya saya memang mendapat chance gitu ya dari program ini yang dulu namanya Garuda Ilmu Komputer atau GIK Lab. Sebenarnya itu yang saya lakukan di sana itu ya ini melakukan riset 20-30 jam per minggu selama 1,5 tahun. Sebelum saya juga dapat publikasi di jurnal, di salah satu jurnal di Amerika, dan juga dapat surat rekomendasi. Dan ini kayak menunjukkan bahwa ini itu bisa, kita bisa melakukan. Dan ya, ini lebih lanjut kalau mau mencari lebih lanjut di sini, bisa ya Google search PhD di Amerika, dan ini blog dan link-linknya mungkin nanti presentasinya bisa di-share ya. Akhir. Ya, sudah gitu saja. Ya, terima kasih Mas Dosen. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang potensi salah satu cara untuk masuk ke program PhD Gumbu di Amerika. Mungkin berikutnya bisa cerita pengalaman selama hidup di US itu seperti apa, biar mungkin rekan-rekan di sini ada gambaran. Ya, boleh. Informatika dengan budaya. Lanjutin itu aja ya Pak ya. Kan saya nggak punya akunnya seperti apa? User di satu ini Pak. Saya sendiri Di untuk passwordnya. yang saya ambil juga dan juga itu juga ambil kuliah kan. Saya ada di Dengan saya malah lebih susah di sana karena misalnya lebih dorong untuk kemampuan berpikir secara independen dan belajar secara independen, bisa secara independen. Jadi kebanyakan mata kuliahnya itu adalah apa? Selain pertemuan juga harus report tentang project yang harus yang kita miliki di inisiasi sendiri dan harus jalan sendiri, tapi tetap harus jadi lebih ke arah bagaimana mengungkapkan ide dan tidak sekedar mengingat topik yang dipelajari. Dan ini susah sebenarnya, kayak ekspektasi saya tanya pas itu ekspektasi itu seperti apa, maunya proyek seperti apa ya, apa saya bisa melakukan proyeknya, apa saya harus melakukan yang baru sudah atau 3 ulang sesuatu. Ya sebenarnya Mbak iya sih itu layout
melakukan sesuatu yang sama juga tidak apa-apa. Oke, itu namanya research kan. Mencari ulang, jadi mengulang sesuatu yang telah dilakukan untuk mengkonfirmasi yang benar. Itu adalah salah satu bagian dari riset. Oke, baik. Ini baru di-share Ini ada sama Bu pertanyaan Sintami kemarin. dari rekan-rekan yang ada di sini. Ya, silakan. Ini pakai ini. Oh iya, berjumpa Saya mau buat nutrisari selama 5 Enggak, tahun sudah terima di kasih. Amerika, kira-kira Mungkin di sini aja total dekat. Iya, report emang bikin di sini ya. berapa? Karena rasanya Ya, iya. jadi living cost saya rata-rata sekitar 1.200 dolar. Dan Per bulan? Per bulan ya, per bulan. Jadi termasuk makan, mungkin bisa dibilang 1.500 makan dan rent kos-kosan itu, kos-kos apartemen sana. Dan itu semua tercover oleh gajinya itu yang per bulan. Dan saya bahkan bisa kirim uang setiap bulan ke rumah. Ya, seperti itu. Berarti buat yang degree S2 dan S3 ini untuk apa? Untuk yang di US, di semua US apa di kampusnya Mas saja yang digaji? Saya bisa bilang kira-kira 90% kampus seperti itu. Mungkin ada kampus sendiri yang berbeda, tapi kampus top university di sana kayak top 50 gitu. Sistemnya kayak gini. Iya. Oke, tadi ada satu lagi Mas yang mau bertanya. Siapa tadi? Ya. Izin bertanya, Bapak. Nama saya Labib, mau tanya. Untuk PhD sendiri di Indonesia itu peluang kerja gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mungkin saya pribadi gitu, saya punya ketertarikan buat lanjut S2, tapi belum tahu gitu, apakah setelah S1 ini langsung ke S2 atau mungkin ntar kerja dulu di mana gitu, buat cari pengalaman baru kepikiran buat lanjut S2. Kalau menurut Bapak yang lebih baik gimana? Mungkin dua itu dulu dari saya. Oke, yang pertanyaan pertama tadi apa? Sorry. Peluang pekerjaan PhD di Indonesia. Oh, oke, peluang pekerjaan PhD di Indonesia. Peluang pekerjaan PhD di Indonesia. Ini yang susah ya. Saya juga pengen tahu malah ya. Jadi saya coba kalau saya cari-cari dulu, mungkin ada, tapi masuknya itu kayak masuk apa ya, kayak senior apa ya, kayak harusnya bisa yang jelas dosen pasti ya. Yang kedua itu bisa peneliti juga di apa, kayak sekarang kan ada BRIN itu. Iya. BRIN itu dia sekarang lagi bukaan peneliti untuk S3. Terus mungkin perusahaan, nah perusahaan ini pertanyaan bagus, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu dia perusahaan di Indonesia yang punya kantor pusat di luar negeri. Itu dia juga bisa merekrut PhD. Jadi kayak SIM card yang ada di HP kalian masing-masing, itu yang ngerjakan kriptografinya itu PhD dari Prancis. Ya, yang selain itu juga yang saya dengar juga dari startup mereka mungkin, tapi mereka mungkin bisa ngambil PhD, lulusan PhD untuk senior, C-suite level, CEO, CTO, CFO gitu. Tapi ya itu kayaknya lebih ke aneh apa? Lebih ke networkingnya juga harus bagus. Selain itu saya pernah dibilang kalau masuk aja
kayak apply saja, kemungkinan kayak naik pangkatnya lebih cepat gitu. Tapi ya nggak tahu juga kan, itu kayak nggak ada jaminannya. Ya, mungkin nambah juga ada kayak lembaga non pemerintah gitu ya, yang NGO yang dia memang membutuhkan PhD untuk riset. Salah satu contohnya tuh CSRS kalau nggak salah. Saya lupa kepanjangannya apa, mungkin bisa di googling aja. Biasanya dia adalah peneliti kebijakan, kemudian peneliti di bidang yang lain juga ada. Kurang lebih seperti itu. Ya, Mungkin ada tambahan lagi? Kayaknya sih itu aja. Untuk pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya tadi tentang ini sih Pak, lebih ke buat oh ya, lebih memilih gimana pertimbangannya kalau mau S2 itu mending kerja dulu atau langsung S2 atau bagaimana? Ya, kayaknya kembali lagi kayak ikhtiarnya sampean sendiri, kayak maunya kayak gimana, terus apa sebenarnya ini susah ya kayaknya kan, ini keputusan sendiri-sendiri pribadi. Kalau menurut saya, kalau mau aim high gitu, kalau mau aim high, kalau mau target tinggi, kenapa nggak sekalian aja langsung S3 gitu, langsung target tinggi aja sekalian. Seperti yang saya bilang tadi, kalau keterima S3 sendiri itu seperti kerja, dan kamu digaji per bulan. Jadi ya seperti kerja. Mungkin tidak 100% sama seperti kerja di industri, tapi itu adalah salah satu, kamu bisa bilang saya kerja sebagai researcher gitu kan. Kalau misalnya ditanyain gitu, relatif dulur-dulur kok belajar terus gak kerja gitu, bilang aja oh saya kerja kok riset gitu di sana. Ya itu pertimbangannya ya. Ada pertanyaan lebih lanjut mungkin? Bagaimana? Sudah menjawab? Berarti lebih ke diri masing-masing ya Pak? Ya. Nggak menentukan kalau kita kerja dulu S2 itu nanti pengaruhnya gimana gitu? Iya. Lebih ke kamu sendiri, tapi untuk saya sendiri ya, kayak untuk saya sendiri menurut saya kayak perkataannya itu aim high. Ini aim for the moon. Even You if will fail, you will land among the stars. Padahal star itu lebih jauh. Padahal starnya lebih jauh. Seharusnya aim for the stars. Ya. Even if you fail, you land among the moon. Ya, seperti itu. Oke, kalau dari program Garuda ACE sendiri, kalau misalkan sudah lulus, apa masih bisa diikuti ya? Misalkan mahasiswanya sudah selesai S1. Kalau yang kemarin yang dipresentasikan juga kan, yang saya tahu untuk masa yang sekarang sedang kuliah. Iya, jadi benar, kalau untuk Garuda ACE sendiri ini dikhususkan untuk tahun ketiga dan tahun keempat, mahasiswa tahun ketiga dan tahun keempat, dan daftarannya sepertinya sudah ditutup ya. Alternatifnya, dan ini mungkin lebih susah, bisa kontak dengan profesor sendiri dari sana langsung untuk tanya apa bisa magang. Tapi ini enggak dibayar jadinya volunteer gitu. Oke, jadi kayak email ke profesor di sana ngomong, Pak saya ingin riset dengan Anda gitu ya, untuk membangun reputasi tadi. Ya. Oh iya, mungkin tadi ada yang masalah publikasi ya. Mungkin ada yang ini nggak? Ada yang pernah tahu yang dimaksud dengan publikasi itu seperti apa? Nah, itu kira-kira bagaimana?
Jadi publik yang dimaksud dengan publikasi di jurnal, dengan publikasi di conference itu apa sih? Mungkin secara simpelnya, jadi apa yang kamu riset selama mungkin 3 bulan atau 1 bulan, itu kan harus di compile gitu, dijadikan satu dan di report, dilaporkan apa yang kamu temukan atau apa yang kamu klarifikasi. Dan itu maksudnya adalah publikasi adalah itu. Jadi report dari hasil risetmu selama dalam jangka waktu tertentu itu. jadi biar banyak orang tahu gitu ya dengan yang kita lakukan. Ya, itulah namanya dipublikasikan ke orang yang lebih ke orang lain luas, gitu. ya. Lebih luas, ke halayak yang lebih luas. Jadi bisa dicari gitu ya. Kemudian kalau tadi ini conference dengan jurnal, tadi kan ada konferensi, ada jurnal. Mungkin rekan-rekan belum tahu ya. Bedanya apa sih konferensi dengan kenapa kita ada publikasi di conference dengan publikasi di jurnal gitu, mungkin bisa di Ya, kalau conference, jadi kan ada 2 tipe di sana, conference dan jurnal. Conference sendiri itu adalah event ya, jadi dia itu setahun sekali dan dia fokus, biasanya dia itu sangat fokus pada satu hal tertentu dan perbedaannya untuk kontrasnya untuk jurnal sendiri, jurnal itu selalu open, kita bisa publish setiap bulan, selalu ada bukaan dan cakupannya bisa lebih luas, tapi iya, dan jumlah halamannya juga lebih banyak, jadi bisa report lebih banyak. Tapi kalau bisa saya bilang positifnya untuk conference sendiri, kita bisa datang ke event itu, terus presentasi, terus ketemu orang-orang yang punya pemikiran sama, punya topik yang sama, mengerjakan topik yang sama, dan itulah sana bisa networking, mungkin bisa kerjasama riset untuk di depannya. Oke, baik. Kemudian mungkin bisa barangkali ada yang bertanya begitu ya, apa bedanya publikasi di conference dan jurnal dengan publikasi di YouTube gitu. Wah. Publikasi conference, jurnal, dan YouTube. YouTube mungkin ke YouTube dulu ya. YouTube kan free website dan kamu bisa upload, nggak ada konten review ya. Ada review, nggak ada konten review. Mungkin ada dari YouTube-nya sih, tapi tidak mereview kualitas video kamu. Nah, sementara jika kita publikasi di conference jurnal, itu ada namanya peer review. Jadi hasil paper kamu di review oleh kalangan sesama researcher atau riset gitu. Dan itu akan dicek kayak kualitasnya seperti apa, apakah cocok untuk masuk conference ini. Dan reviewnya itu sendiri biasanya ada 2 tipe ya, ada yang anonymous atau reviewnya tidak tahu ya siapa yang author papernya dan sebaliknya, tapi ada juga yang terbuka, jadi bisa tahu. Ya, seperti itulah. Ya, baik. Jadi kalau sudah saya simpulkan, kalau di YouTube itu ya kita bisa publikasi apapun gitu ya. Tidak ada yang ngecek kontennya selama tidak melanggar ini tentunya kebijakan penggunanya YouTube. Tapi kalau yang di
jurnal dan conference itu ada orang lain yang sama-sama melakukan hal yang kita lakukan, yaitu riset, dan dia memeriksa apakah kontennya valid begitu ya. Dan itu nggak hanya yang mereview nggak hanya dari topik yang sama, orang-orang yang mengerjakan topik yang sama, tapi juga topik berbeda. Dan itu kayak diuji apakah orang yang orang yang punya topik beda itu, apakah dia bisa mengerti dengan hasil risetmu, apakah jadi hasil riset itu bukan hanya untuk orang yang mendalami topik itu, tapi juga untuk publik. Jadi makanya dibutuhkan review atau dibutuhkan opini dari reviewer lain yang tidak dalam topik itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin saya ingin bertanya pertanyaan yang basic sih. Kira-kira kenapa Bapak memutuskan untuk lanjut S2, S3 gitu? Terus kira-kira setelah S3 itu ngapain? Kalau misalnya tadi kan kalau misalnya di Amerika banyak yang menjadi praktisi, sedangkan kalau di Indonesia sendiri mungkin jadi dosen gitu. Apakah Bapak akan berkarir di luar negeri? Apakah balik ke Indonesia saja? Dan kalau misalnya di Indonesia jadinya ngapain gitu? Dan mungkin lagi ya, apakah S2, S3 ini emang karena suka belajar doang atau ada rencana lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sangat personal sekali ya. Mungkin saya juga bisa memberikan jawaban yang personal, nggak terlalu dalam juga ya. Tapi ya kalau untuk saya sendiri, saya suka belajar iya, tapi saya lebih memilih kayak di S3 itu karena saya nggak cocok dengan kultur office industri di Indonesia sendiri, kayak 9 to 5 dan lain sebagainya, dan strict kayak gitu. Jadi ya kayak melarikan diri dari pekerjaan. Jadi lanjut. Dan alhamdulillah selalu dapat beasiswa, selalu digaji, dan ya saya bahagianya di sana karena lebih bebas gitu, jadi menentukan jam sendiri seperti itu. Dan ternyata setelah di sana saya kan merasa kok gini kayak gitu. Apa saya berbeda? Ternyata saya di sana bisa didiagnosis ADHD, dan ternyata itu adalah common juga, dan kebanyakan juga orang ADHD susah kalau mau konsentrasi. Ya, kalau konsentrasi, susah konsentrasi dan susah untuk mengikuti kayak aturan gitu, mengikuti aturan yang ada gitu, seperti aturan harus pakai seragam setiap hari, harus datang ke kantor jam 7 walaupun nggak ada apa-apa gitu, masih belum ada kerjaan. Ya, jadi itu yang saya alami. Untuk selanjutnya kayaknya mau lihat ke depannya, topik yang saya dalami ini malah lebih diapresiasi oleh industri di sana.
Jadi kemungkinan bakal ke industri, dan sepertinya saya lihat di industri di sana juga santai juga, nggak terlalu ketat seperti di sini. Jadi insya Allah kemungkinan maunya ke sana. Tapi tetap aja masih tetap memikirkan gimana bisa kontribusi balik ke negara ini, ke Indonesia. Jadi mungkin kalau ada waktu atau kalau ada gimana nanti bisa kembali ke sini untuk ya tentunya kita selalu menerima kuliah tamu dari ya kadang-kadang beberapa kuliah tamu juga dari industri ya kita undang biar anak-anaknya ada gambaran gimana sih kehidupan di industri ya. Biar sudah menjawab Mbak. Ya siap ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya silakan Mas. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Zikri dari angkatan 20. Dari tadi kan Mas Iqbal udah menjelaskan mengenai apa itu PhD, gimana itu PhD Amerika, lalu mengenai program ini sendiri. Nah, pertanyaannya, di sini kan kurang lebih kebanyakan dari kita itu masih semester 5 ya sekarang. Terus mungkin yang ingin saya tanyakan itu dari Mas Iqbal sendiri bisa diceritakan sedikit ya mengenai timeline pendidikan Mas Iqbal dulu bagaimana. Dulu kan juga alumni di sini, seperti kayak misal waktu semester 5 dulu itu apa yang dipersiapkan, lalu masuk semester selanjutnya itu melakukan apa, dan tiba-tiba kan bisa lanjut S2 di ini, lalu sekarang ambil program combo S2 S3. Nah, kira-kira itu apa aja alur yang dilakukan oleh Mas Iqbal sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk alurnya sendiri susah dibilangnya, karena untuk saya sendiri kayak alhamdulillah yang terjadi itu seperti tiba-tiba saja gitu untuk saya. Jadi susah dibilang kalau mau ada persiapan, susah dibilang kalau saya pernah ada persiapan atau enggak. Jadi kalau bisa dibilang persiapannya sangat sedikit sekali dulu. Jadi dulu waktu semester 5, semester 6 ini masih fokus banget sama kuliah dan untuk mempersiapkan TA gitu ya. Pas waktu itu tiba-tiba aja ada dosen NTUSD datang, dan itu dosen NTUSD datang ke sini dan langsung diberi katanya ada wawancara dan lain sebagainya, dan itu saya juga impuls gitu, nyoba aja gitu di sana, dan ternyata keterima dan selanjutnya sepertinya itu memang yang temanya di kehidupan saya itu, dan itu juga problem saya sama adik-adik itu adalah impuls. Jadi ada impuls sesuatu langsung bisa lanjut. Kalau nggak ada impuls, nggak ada motivasi, jadi nggak lanjut. Untuk adik-adik sendiri ini mungkin bisa dipersiapkan sendiri ya. Jadi dan mulai sekarang cari tahu bagaimana untuk PhD sendiri. Kalau menurut saya tahun ketiga mungkin cari tahu saja bisa untuk selanjutnya. Ketika tahun keempat itu bisa dilaksanakan plannya itu. Jadi mulai planning dari sekarang itu. Maksud saya juga enggak planning yang sangat spesifik juga gitu. Cari tahu aja lah untuk sekarang.
Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal. Silakan. Selamat siang, saya Rama. Izin bertanya mengenai tadi kan Masnya untuk yang sempat sekolah S2 ya di Taiwan kalau nggak salah. Iya, iya. Ya, kemudian melanjutkan combo S2 S3 di USA. Pertanyaan tadi kan ini bapaknya ini untuk yang ke USA ini apakah bagian dari program ACE atau individu langsung mengontak profesor yang di sana? Nah kan tadi kan kita kan harus mempublish paper. Kan? Iya, iya. Itu ceritanya gimana? Ya, mungkin bisa diceritain sedikit. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah jadi sebelum ada Garuda S ini ada namanya Garuda Ilmu Komputer GIK. Jadi ini adalah awalnya sebelum S itu. Waktu itu karena masih dia biayai dan programnya sangat kecil sekali, itu hanya dibiayai oleh Surya University sama dari kantongnya ini pendirinya di Profesor Haryadi Gunawi sendiri. Beliau Profesor University of Chicago juga. Jadi programnya sangat kecil. Jadi waktu itu persyaratannya nggak hanya mahasiswa aja, jadi lulusan juga bisa. Tapi sekarang karena kita kerjasama dengan Kemendikbud, jadi kerjasama dengan Kemendikbud harus ada alur gitu ya. Jadi ini agak susahnya sekarang, jadi harus tertentu saja mahasiswa-mahasiswa untuk tahun ketiga dan tahun keempat saja. Jadi mungkin tahun ke depan untuk mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua bisa mendaftar. Jadi ya ini untuk susahnya ya. Jadi ini semuanya itu kan kesempatan ya. Jadi dan juga mungkin karena impuls saya, karena ada kesempatan dan impuls, langsung saja saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah keterima dan alhamdulillah sampai bisa di sini. Ya, jadi tadi sempat melakukan jadi sempat melakukan riset, terus kemudian publikasi dengan profesor di sana, gitu ya. Terus itu sebagai jalan masuk untuk mengambil combo S2 S3 begitu ya. Bagaimana Pak sudah menjawab? Ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Mumpung ini ada tamu jauh dari US. Ya, baik. Kalau tidak ada, barangkali satu pertanyaan terakhir. Apa namanya? Adaptasinya bagaimana di US? Ketika pertama datang, kira-kira apa yang perlu disiapkan gitu? Yang perlu diperhatikan kalau mereka ini nanti tertarik? Adaptasi nomor satu itu harus beli jaket yang tebal. itu yang nomor satu. Karena biasanya penerimaan itu Oktober, jadi diterima Oktober itu sudah musim gugur, mau masuk musim dingin, jadi harus sudah siap. Jadi kulturnya sangat tepat waktu, disiplin juga, dan lebih ke independent thinking gitu. Itu yang harus saya pelajari waktu itu. Selain itu masalah makanan, Mas. Oh, makanan ya kadang-kadang kangen makanan rumah.
Tapi susahnya di sana nggak ada ini ya, restoran Indonesia. Tapi banyak restoran Asia seperti nasi goreng Thailand atau Vietnam. Dari restoran Vietnam sama restoran Thailand kan mirip-mirip gitu lah. Ya, Malaysia pada nama kita ya di sana ya. Ya. Tuh, kayaknya Malaysia juga pun susah cari di Susah sana Malaysia. ya. Banyak kan ya Thailand dan Vietnam. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu atas paparannya Kak Iqbal CR. Kemudian jadi tadi mungkin secara ringkas tadi sudah ada presentasi tentang program combo ya, S2 S3 di US dengan apa namanya salah satu jalur masuknya adalah dengan mengikuti program Garuda Ace ini. Jadi program Garuda Ace ini biasanya dibuka setiap tahun. Nah, saya kurang tahu tahun ini masih dibuka atau sudah tutup. Dan biasanya ditargetkan untuk mahasiswa di tahun ketiga dan keempat. Sebetulnya tahun ketiga sih lebih diprioritaskan biar kalian nanti lulusnya bisa langsung ke sana. Gitu. Nah, mungkin tadi yang belum disebutkan itu juga di dalam program ini selain kita melakukan riset, kita juga dibiayai oleh LPDP. Saya nggak tahu besarannya berapa, yang jelas ada biaya per bulan untuk kalian selama mengerjakan riset dalam program Garuda ini. Kemudian tadi juga sudah cerita gitu ya, sharingnya pengalaman hidup di Amerika bagaimana, pengalaman riset, kuliah. Ya. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak kemana? Mungkin ada email atau? Ya, ada email tapi nggak saya masukin sini. Mungkin nanti bisa di-share. Ya, nanti bisa di-share nanti bisa saya share ke Pak Ari atau Bu Ika gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Sekarang sudah cukup siang gitu ya. Mendekati siang. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku bingung Iqbal Rohman iki sapa? Jenengmu sapa? Iqbal. Masalahnya nang first name last name. Iya. Dan aku gak iso nglebokno semua iki karakter. Oh, gak cukup soalnya ya. Cukup. Nek first name last name apa? Sing mbak tulis apa? Pertama Muhammad Iqbal Rahman gak cukup, terus Muhammad Iqbal Rahman. Kemarin ngono gak iso. Suwe-suwe dadi ya iki iso, suwe-suwe dadi Muhammad Rahman. Oh. Apa? Sudah selesai. Iya, email. Pesan. Dari splitter input 1 dari 6 TV. Jadi kalau ada input ekstranya gitu bisa dimasukin sini. Belum gak riset. Oh tapi dari gawean apa? Policy. Oh enggak, itu yang CSRS. Kalau BRIN kan semuanya. Ya kan dulu LIPI, Batan itu digabung jadi satu jadi BRIN. Nah si BRIN itu yang sekarang bukaan S3, bukan orang S3. Nah yang CSRS itu memang kebijakan polisi, makanya yang diambil biasanya